Wabarakatuh. Baik, kita coba lanjutkan materi bab 3. Cuma yang biasanya kita lakukan dengan tatap muka, namun untuk saat ini kita lakukan dengan cara kuliah daring ya, atau kuliah online. Aduh, ini ada aja yang mengganggu ya. Oke, lanjut kita sampai, oh ya mohon maaf, ini mungkin saya tidak bisa terlalu panjang lebar menjelaskan, atau sama halnya perlakuannya kalau sama seperti kalau kita bertatap muka. Saya tidak bisa panjang lebar untuk menjelaskan, mungkin hanya poin-poinnya saja atau bagian-bagian yang mana kiranya sulit kalian pahami ya, ini apalagi khususnya grafik dan hitungan. Baik, ini rasanya kita sampai ini terakhir ya kemarin ya. Baik, kebijakan ekspor luar negeri ini rasanya sudah saya jelaskan, artinya Indonesia itu bergabung pada negara-negara produsen, misalnya OPEC itu kan produsen minyak. Jadi kita bergabung pada OPEC karena kita memang termasuk negara produsen minyak bumi. Kemudian ada karet, ada kopi, nah ICO ini International Coffee Organization. Oke, lanjut kebijakan impor. Nah, kemudian kebijakan impor. Untuk impor sendiri di sini memang ada beberapa kebijakan. Ini kita lihat dari biaya ya, artinya dari ada pemberlakuan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah. Oke, ini pengertiannya saya tidak usah bacakan. Jadi ada kebijakan tarif barier. Barier itu sebenarnya kalau terjemahan dari bahasa Inggris itu pembatasan. Jadi artinya pembatasan pemberlakuan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah untuk produsen dari luar. Artinya para importer dari luar bagaimana caranya untuk bisa membatasi gitu ya, atau dengan banyak pemberlakuan tarif, misalnya ada pembebasan biaya masuk atau tarif rendah ya, misalnya untuk produk. Mungkin nanti kalau memang ada penjelasannya di slide berikutnya, misalnya untuk produksi untuk produk yang misalnya sembako, misalnya beras, misalnya, nah itu mungkin dengan tarif yang rendah, pemberlakuan tarif dari pemerintah dengan biaya yang rendah. Kemudian ada tarif sedang 5-20 dan tarif tinggi di atas 20%. Nah, cuman dalam hal ini mungkin kalau ada kaitannya dengan mata kuliah perpajakan, tarif ini sebenarnya sama seperti pajak ya. Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah atau ini dipungut pemerintah pada siapa? Pada pengusaha-pengusaha. Pengusahanya bisa saja pengusaha di dalam negeri yang dia berlaku di situ, dia memang sebagai perusahaan importir, perusahaan yang mengimpor barang-barang atau produk tertentu. Oke. Ada pajak bea cukai, ada pajak, ada PPN, kemudian pajak pertambahan nilai ataupun pajak pertambahan nilai barang mewah BM, PPN BM ya. Ada kebijakan tarif dan efek tarif, ada bea harga. Bea harga itu namanya ad valorem tariff, yaitu besarnya pungutan bea masuk atas barang impor. Oke, rasanya ada di fotokopian kalian, nanti kalian baca sendiri aja untuk lebih jelasnya. Ada di halaman 24. Jadi chief itu apa sih? Chief itu, nah ini chief ya. Chief itu cost, insurance, and freight. Cost itu biaya, insurance dan asuransi. Tentu aja kan ada asuransi untuk menanggung apabila misalnya barang cacat atau barang rusak. Dari mana? Dari kapal yang mengangkut freight. Freight itu kapal ya. Kapal kargo. Kemudian biaya spesifik, biaya yang lebih spesifik, lebih khusus gitu ya. Misalnya ada ukuran atau satuan tertentu, ada satuan kilo, misalnya barangnya misalnya barangnya itu misalnya semen misalnya ya, atau karung beras misalnya dalam bentuk karung, atau kardus besar misalnya volumenya atau kubikasinya. Kemudian ada juga biaya campuran. Campuran ini adalah pencampuran antara sistem biaya harga dan biaya spesifik. Sifatnya oke, yang ini mungkin nanti kalian baca sendiri aja, saya tidak perlu jelaskan satu persatu. Kemudian kalau ada yang ditanyakan boleh nanti silakan ditanyakan pada forum di Google Classroom. Kemudian nah ini untuk gambar. Kalau untuk gambar ini sendiri kita lihat di sini ya. Pada harga P ya. Itu P, kemudian titik simbangan ini kan titik simbangan pasar. Tidak ada ekspor dan impor. Nah, jadi pada proses pada titik ini PO kemudian EO ini ya.
keseimbangan pasar EO ini tidak ada ekspor impor, atau artinya mungkin kita sudah pernah bahas sebelumnya sistem perekonomian autarki. Apa sih autarki? Nah, kalau kita lihat di sini autarki itu adalah apa dampaknya misalnya pada titik ini tidak ada ekspor dan impor, artinya sudah terpenuhi untuk produksi dalam negeri dari produsen lokal, ataupun ya pemerintah tersebut tidak perlu mungkin mengimpor barang karena mereka bisa produksi sendiri. Ya walaupun pada kenyataannya misalnya apa sih negara yang menganut autarki, nah seperti Korea Utara, ya tidak menutup kemungkinan sebenarnya Korea Utara itu juga ada beberapa negara tertentu yang mungkin bisa diajak kerjasama oleh Korea Utara, ya, kerjasama perdagangan. Kan nggak mungkin juga masa seluruh sumber daya alam, seluruh sumber daya atau bahan baku itu tersedia semua di Korea Utara. Pasti mengimpor juga dari luar negeri. Kemudian, nah ini kalau misalnya kita kaitkan dengan ini ya, jadi tidak ada ekspor dan impor. Kemudian konsumsi dalam negeri bagaimana? Sama dengan produksi dalam negeri. Jadi atau OQ0, Q0 ini ya. Nah, jadi sama saja bahwa pada titik ini P0 kemudian titik 9 E0 tidak ada ekspor impor, dan sama ya antara produksi dalam negeri dan konsumsi dalam negeri, sama, berimbang gitu ya. Nah, ini dalam keadaan autarki. Nah, bagaimana kalau kondisi dengan free trade? Nah, ini kebalikannya free trade atau welfare nation ya kemarin ya, kalau tidak salah welfare artinya negara tadi tentu ada banyak kerjasama dengan negara-negara lain, ada banyak proses ekspor dan impor ya, misalnya Indonesia dengan Jepang, misalnya Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Cina, nah tentu saja terjadi free trade atau perdagangan bebas. Jadi pada titik mana? Jadi produksi dalam negeri itu 0Q1. Ini barangnya misalnya kuantitasnya itu Q1 ya, misalnya ini 100. Kemudian konsumsinya ternyata sampai Q2. Nah, ternyata Q2 ini sampai sini. Jadi perlu tidak impor barang? Ya perlu. Pada titik mana impornya? Pada titik Q1 sampai Q2. Paham ya? Karena 0 sampai Q1 itu adalah produksi dalam negeri. Kemudian nah, produksi dalam negeri turun dari 0 ke 0Q1, 0Q0 ini ke 0Q1 turun ya. Kenapa? Karena dampaknya tadi, karena banyaknya barang impor, banyaknya barang yang datang dari luar negeri sehingga menyebabkan kerugian bagi produsen lokal. Maka tentu saja diadakan proteksi itu apa? Pelindungan dalam bentuk tarif bea masuk sebesar P1 dan P2. Dengan tarif P1 maka tentu saja harga naik jadi dari P1 ke P2. Kemudian harga naik. Konsumsinya bagaimana? Untuk dalam negeri Q2 ke Q4, Q2 ke Q4. Nah, untuk konsumsinya untuk dalam negeri ya, produk dalam negeri akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena banyaknya jumlah barang impor, barang yang datang dari luar negeri. Nah, yang lainnya ini kayaknya tidak perlu saya jelaskan ya, titik-titik nanti kalian pelajari sendiri. Kemudian tarif nominal juga ini nanti kalian baca sendiri juga. Selanjutnya, nah IRP ini akan saya jelaskan ya. Ini rumusnya IRP, ada tarif yang masuk untuk barang jadi CBU, completely build up. Jadi misalnya contohnya apa sih kalau barang CBU? Nah, kalau misalnya industri otomotif itu dikenal, mungkin kalian pernah dengar gitu ya, motor build up. Jadi motor build up itu artinya motor yang diimpor secara utuh. Motor satu bodi semua lengkap jadi diimpor gitu ya secara utuh. Tentu saja biayanya bagaimana? Tentu lebih tinggi dibandingkan apa? CKD. CKD itu apa? Completely knockdown. Jadi hanya impor bahan baku atau komponen. Jadi di mana dirakitnya? Dirakitnya di dalam negeri. Kalau otomotif ya banyak pabrik. Sepeda motor Honda ada di Indonesia. Suzuki Yamaha ada. Bahkan tidak hanya satu. Bisa ada 2 atau 3 di beberapa daerah. Di Surabaya ada. Misalnya di Karawang, Jawa Barat ada. Di Jakarta juga ada. Mobil juga ada beberapa. Nah, CKD jadi hanya diimpor hanya bahan baku, kemudian ada bagian terusan dan lain sebagainya, nanti kalian sendiri ya. Nah, ini tarif proteksi efek itu apa sih? Nah, ini berdasar sama dengan tingkat kenaikan value added manufacturing. Jadi sebenarnya ERP ini sama dengan value added manufacturing. Ya, suatu sektor cabang industri. Oke, coba saya jelaskan di sini ya. Nah, misalnya contoh nih motor Honda. Motor Honda itu ada yang build up, ada yang secara utuh diimpor. Biayanya berapa tuh? Lebih tinggi berapa? Di 1000 atau 100%. Sedangkan misalnya kalau untuk
completely ke knockdown atau hanya bahan bakunya saja yang diimpor, itu berapa biayanya? 600 atau 60%. Jadi kalau misalnya 1000 itu 100%, kalau 600 berarti sisanya aja gitu ya. Berarti kita sisanya, jadi hanya 60% maksud saya ya. Nah, coba nanti kalau kita pertemuan berikutnya nanti akan saya coba jelaskan bagaimana cara menghitung bisa jadi 60% ini ya. Oke, ini kita ikuti dengan apa yang ada contoh di sini aja. Berarti 1000 kita kurangi 600 sama dengan 400. Jadi tinggal 40% value added manufacturing. Value added-nya ya. Kemudian apabila mau dinaikkan VM-nya, misalnya ada biaya masuk hanya satu, misalnya 20% untuk build up, kemudian 5% untuk CKD. Jadi, tapi rumusnya di sini adalah 1000 ditambah 1 ditambah 20%. Ini rumusnya ya, memang rumusnya 1 ditambah 20%. Jadi 1000 ditambah 20%, bukan ini rumusnya memang seperti ini, tapi bukan 1 tambah 20 ya. 1000 ditambah 20% itu 1200, 600 tambah 5%, yaitu 630. Nah, jadi biar tidak rancu, nanti sebenarnya ini nanti dihapus saja yang satunya ya. Untuk kopinya nanti dihapus saja. Sorry. Nah, jadi value ini berapa? Jadi 1200 dikurangi 630 atau 570. Ya, 570 atau 47,5%. Ya, jadi 100 dikurang 525, 47,5%. Nah, kemudian bagaimana menghitungnya? Nah, value added VM2 dikurang VM1 jadi 570 kurang 400 bagi 400. Ini berapa ini nggak kelihatan ya, sorry ya. Kalau memang kalau formatnya memang agak berbeda dari laptop dengan saya cek di sini. 170 bagi 400 yaitu 42,5. 170 bagi 400 itu 0,42 berapa? Baru dikali 100 ya. Baru dikali 100. Nah, IRP-nya, nah ini agak rancu ya. Saya coba otak-atik hitung-hitung. Ini sebenarnya bukan ini hasilnya. Tapi kok 42,5? Karena pada dasar pada rumus saya coba lihat di sini ya, rumus sebelumnya. Rumus sebelumnya itu mengatakan bahwa rumus IRP itu sama dengan delta VAN. Jadi apapun hasilnya ini itu tetap saja menggunakan delta VAN. Kemudian oke, ini sudah jelas ya. Ini sebenarnya hasilnya kenapa 25 tetap mengikuti jawaban dari yang value added manufacturing. Oke. Nah, ini mungkin kalian baca sendiri ya, 42,5. Ini kita kerja keuntungannya ya, mendapat bunga, kemudian telah mendapatkan royalti. Nah, kalau semakin tinggi ya, kenaikan VM. Karena VM diartikan sebagai balas jasa dari faktor polisi yang digunakan dalam proses industrialisasi. Teknologi mendapat royalti fee. Ya. Karena tentu saja bagi pengusaha lebih banyak keuntungan lagi kan, dari apalagi dengan banyaknya misalnya kendaraan bermotor yang laku di pasaran tadi, misalnya motor Honda tadi ya. Nah, kalau yang ini oke, ini jelaskan sedikit aja industri agreement, tapi hanya sampai 9495 datanya. Misalnya industri awal untuk tekstil di Indonesia tahun 69 70, tekstil itu harganya di atas dari harga dunia. Di domestic price itu harga dalam negeri masih lebih tinggi, kemudian terus sampai 79 itu sama, sehingga terus mengalami penurunan, yaitu nah ini di bawah dari harga dunia. Oke, yang lainnya kalian baca sendiri aja. Edukatif itu lebih memberikan bagaimana ada manfaatnya gitu ya bagi pengusaha lokal. Nah, supaya berhasil seperti didukung oleh proteksi edukatif, transparan, selektif, limitatif, kuantitatif, declining. Rasanya kalau di materi yang saya bagikan atau yang saya upload, declining itu penurunan proteksi. Oke. Nah, jadi ada non tarif, kemudian ada non tarif. Jadi selain tarif itu apa? Larangan impor secara mutlak, sistem kuota ini tentu saja pemerintah yang membuat kebijakan ini. Embargo itu apa? Sama sekali tidak boleh mendatangkan barang dari luar negeri. Peraturan, budaya, perizinan dan lain sebagainya. Ini di luar tarif ya. Luar tarif. Kemudian kebijakan non tarif apalagi untuk bea cukai ini. Prosedur impor, penetapan harga untuk
Pabean itu ini ya, wilayah pabean, wilayah yang dimana barang tadi masuk ke dalam negeri, quality and testing standard, penggunaan administrasi dan packaging juga nih. Nah, biaya pengemasannya gitu ya. Kuota itu adalah semacam pembatasan. Artinya untuk apa melindungi hasil petani? Misalnya kuota untuk produksi hasil pertanian beras misalnya, tentu perlu dibatasi. Jadi jangan sampai malah nanti ketika banjir produk impor, barang impor misalnya seperti beras, nah kasihan gitu ya, siapa yang kasihan? Petani lokalnya. Karena apa? Karena banjirnya banyak apalagi dengan harga yang lebih murah gitu ya, tentunya kasihan. Karena tentu saja itu bukan melindungi, malah seakan-akan seperti mendukung gitu ya, mendukung kebijakan impor. Nah, pemerintah ini berperan ya. Nah, BOP itu artinya menjaga jangan sampai nanti lebih banyak impor daripada ekspor, melindungi kepentingan nasional. Kemudian, nah ini ada beberapa yang lainnya. Sepihak tanpa negosiasi, saya tidak perlu jelaskan banyak. Kelemahannya tidak transparan. Transparan artinya tertutup. Tertutup ini artinya ya pemerintah tidak perlu mempublikasikan misalnya seperti apa sistem proteksi tadi, sistem kuota gitu ya, pemberlakuan tadi gitu ya. Ini kan dari pemerintah juga, tadi pada perusahaan swasta maka yang menarik manfaat. Nah jadi bisa juga artinya konspirasi dengan siapa, perusahaan swasta yang mungkin bermodal besar atau mungkin mereka bisa ada akses yang cukup besar yang bisa masuk pada pemerintah. Nah, hanya perusahaan tersebut saja yang mungkin bisa memegang peranan gitu ya untuk harga misalnya. Misalnya seperti, nah ini dapat melakukan distorsi pasar. Distorsi itu gangguan pasar karena ada monopoli itu hanya satu orang misalnya, atau ada perusahaan atau ada koperasi yang berperan penting di sana, dia memainkan harga. Ini sebenarnya tidak bagus juga ya. Oke, subsidi itu artinya ya semacam pelindungan atau bantuan kepada industri. Tapi contohnya subsidi itu ini ya, keringanan pajaknya diringankan, fasilitas kredit yang murah dengan bunga yang murah, subsidi harganya lebih murah lagi gitu ya, harga untuk dalam negeri tadi gitu ya. Jadi diberi subsidi kalau misalnya mau melakukan ekspor ke luar negeri. Jadi menambah produksi, mempertahankan konsumsi, jangan sampai nanti konsumsi dalam negeri banyak tapi tidak diimbangi dengan stok atau barang yang cukup misalnya di dalam negeri. Kemudian menjual dengan harga lebih murah daripada produk impor. Ya tentu saja misalnya produk impor apa sih yang banjir sekarang itu dari Cina. Nah dari Cina itu bagaimana caranya? Ya produsen itu dituntut untuk memproduksi barang yang sejenis, tapi tentu saja dengan cost atau biaya yang lebih murah, sehingga masyarakat itu nanti malah cenderung untuk membeli produk lokal. Tapi nyatanya mungkin karena ada kesulitan tadi ya, misalnya dari harga bahan baku yang mahal, atau mungkin pengenaan pajak-pajak yang memberatkan produsen tadi ya. Nah ini yang nanti membuat kesulitan atau bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, misalnya dari Cina ya. Ini walaupun sebelum krisis di Cina ya, nah sebelumnya kan memang merajai sekali untuk produk barang dari Cina. Oke, yang ini kayaknya kurang lebih sama ya. Oke, sekian ini aja pemaparan. Saya akhiri. Saya mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan, karena sebenarnya kan akan lebih baik lagi kita pertemuan ini kan harusnya dengan tatap muka. Cuman karena kita karena mengikuti peraturan pemerintah, himbauan untuk mahasiswa ya, khususnya untuk perguruan tinggi untuk melakukan pemberian kuliah itu secara daring ataupun online, dan itu harus saya lakukan gitu ya, jadi tetap ada penjelasan dari saya walaupun dengan media yang terbatas, media seperti ini gitu ya, karena kita kan tidak familiar seperti ini, karena kita lebih saya juga sih sebenarnya lebih senang bertatap muka karena bisa lebih interaktif, bisa lebih penjelasannya juga lebih jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.